Mungkin terdengar klasik, tapi pasti gerbang narkoba itu dari rokok. Dari rokok. Dari rokok Ih, dulu, biasanya seperti itu. dari rokok. Berdasarkan data selama 2024, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba itu mencapai hingga 3,3 juta orang. Kalau narkoba itu nggak bisa dilihat, oh si ini kurus, oh pasti pakai narkoba, atau si ini oh, badannya apa banyak apa berat kusam seperti itu kan Iya. biasanya kan kayak gitu ya, Biasanya iya. ciri-ciri pakai narkoba itu badan kusam kurus. Makanya kalau BNN itu melihat penyalahguna itu sebagai korban dan harus direhabilitasi. Oke, Kita ada namanya program rehabilitasi, jadi khusus untuk merehabilitasi penyalahguna narkotika. Ibu masih, ibu masih, ibu masih dengan Jawara. Halo Jawara, narkoba bukan hanya sekedar zat yang berbahaya, dan juga ini menjadi ancaman nyata bagi kita sebagai penerus bangsa dan juga masa depan kita. Nah, setiap tahun ribuan remaja ini menjadi dan termasuk dalam jeratan gelapnya narkoba. Nah, mulai ada yang dari coba-coba, tekanan lingkungan, maupun hanya sekedar ingin diterima di dalam pergaulan. Pada kesempatan kali ini kita akan menggali fakta, mendengar cerita nyata, serta berbincang dengan narasumber yang sangat kompeten. Harapannya bukan hanya memberikan informasi, tetapi ini juga menumbuhkan kesadaran bagi penerus bangsa dan untuk berani mengatakan tidak untuk narkoba. Pada kali ini saya sudah bersama dengan tamu spesial dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten, yaitu Mbak Shelly. Halo, gimana kabarnya Mbak Shelly? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mas Eli sudah menyempatkan waktunya, udah berbincang dan hadir untuk berdiskusi tentang bahaya narkoba di generasi muda. Mbak Eli, kemarin saya baca-baca pada salah satu artikel, itu salah satu menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Menko Polkam, Pak Budi Gunawan itu mengatakan Indonesia ini tengah mengalami situasi darurat, ya, darurat narkoba. Nah, berdasarkan data selama 2024, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba itu mencapai hingga 3,3 juta orang. Nah, ini didominasi oleh pemuda, Mbak. Nah, mendengar berita ini, apa tanggapan dari Mbak Shelly dan apa sih langkah konkret gitu dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten dalam menangani hal ini? Oke, kalau kita ngomongin kondisi darurat narkoba, memang seperti itu ya, itu sudah dikatakan sendiri langsung oleh Presiden. Jadi memang karena narkotika ini termasuk ke dalam extraordinary crime, itu harus ada penanganan seperti kalau kita ngomongin darurat itu seperti IGD ya. Kalau kita sakit itu kan berarti saat masuk ke IGD itu harus penanganannya cepat dan harus ditangani oleh berbagai dokter segala macam seperti itu. Nah, sama halnya dengan narkotika. Jadi narkotika ini walaupun memang tidak terlihat secara kasat mata gitu kerusakannya, tapi memang dampaknya itu sangat terasa sekali. Nah, itu memang diperlukan strategi yang tepat ya oleh pemerintah, dan BNN di sini melalui kepala BNN yang sekarang kita itu ada strategi pencegahan, yaitu ada 6 strategi ya, mungkin beberapa di antaranya itu seperti penguatan kolaborasi. Kita jadi memang harus berkolaborasi dengan pemerintah, dengan institusi pendidikan, dengan masyarakat dan swasta dalam rangka pencegahan narkoba. Itu poin pertama ya. Terus kita juga sekarang ini pendekatannya lagi ke masyarakat pesisir. Jadi kita menguatkan masyarakat di pesisir. Kenapa di pesisir? Karena biasanya narkotika itu masuknya lewat jalur-jalur laut. Iya. Jadi kita juga itu termasuk ke strateginya. Terus kita juga harus menguatkan strategi dengan negara perbatasan ya. Kita menguatkan strategi dengan negara perbatasan. Terus kita juga memperkuat infrastruktur dan juga ada penguatan intelijen. Ya, kalau dari sisi pencegahan sebenarnya bukan intelijen yang kita harus ada data-data intelijen seperti apa gitu ya. Kita menguatkannya itu lewat membentuk relawan-relawan anti narkotika gitu. Dari situ mudah-mudahan bisa menjadi intelijen terbuka yang bisa memberikan informasi kepada
BNN. Jadi itu sih strategi. Oke. Mbak, paling kita juga tadi melihat mendengar jawabannya dari penguatan pertahanan dan perlindungan yang mungkin kurang lebih di pesisir lautan. Iya, Memang betul. sejauh ini apakah emang dominasi penyelundupan narkotika dan narkoba itu emang lewat laut gitu, Mbak? Indonesia itu kan termasuk negara kepulauan, Mas. Nah, negara kita ini jalur pantainya terpanjang kedua di dunia ya. Iya. Dan itu tidak mungkin setiap jalur laut itu dijaga oleh petugas. Oh, gitu iya. kan. Betul, betul, Jadi artinya ada jalur-jalur yang rentan untuk diselundupi oleh narkotika. Apalagi kita juga di sini dekat perbatasan ini ya, pesisir ya. Iya. Makanya itu sangat rawan sekali masuk ke lewat jalur laut. Seperti itu, dan memang banyaknya itu masuknya lewat jalur laut. Oke. Gitu. Tapi dengan itu saya juga penasaran apakah itu ada dari BNN itu ada kerjasama dan juga kolaborasi gitu dengan mungkin TNI Angkatan Laut gitu atau kepolisian? Iya betul, kita kerjasama dengan Polair ya, terus sama kalau di pelabuhan-pelabuhan kita kerjasama dengan ASDP-nya ya, iya. dengan Bea Cukai, seperti itu kita banyak kerjasama dengan instansi-instansi terkait ya. Ya. Oke Mbak, pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Saya penasaran banget, kenapa generasi muda atau pemuda dan remaja ini yang jadi target utama para penyelundup dan juga pengedar narkoba? narkotika. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin statistik ya, dari hasil penelitian itu memang generasi muda itu sebenarnya bukan tingkat penyalahguna terbanyak. Iya. Jadi yang paling banyak itu diduduki oleh pekerja ya, Oke. atau usia produktif antara 25 sampai 40 tahun. Yang kedua itu yang paling banyak pakai itu justru yang sudah tua. 50 sampai 69 ya, itu menduduki tingkat kedua, dan yang ketiga itu adalah generasi muda. Ya walaupun memang dari hasil penelitian tingkat penyalahguna narkotika di pelajar ini tidak begitu banyak, tapi memang yang dijadikan sasaran ini adalah generasi muda. Kenapa jadi sasaran? Karena generasi muda ini mungkin memang dalam tahap perkembangannya mereka kan baru tahap perkembangan secara semuanya ya, dari aspek intelektual, terus emosional ya. Akhirnya karena mungkin perkembangannya belum matang, itu gampang sekali mereka mencari masih bisa dipengaruhi lah ya, dari sisi emosional, dan juga mereka masih sangat mengandalkan pengaruh teman sebaya. Ya karena biasanya kan generasi muda itu memang lagi sering ngedengerin apa kata temen gitu ya. Iya, betul. banyak yang mengandalkan teman gitu, karena memang pertemanan itu dijadikan hal yang penting gitu ya. Nah itu karena emosionalnya mungkin belum tahan gitu ya, akhirnya banyak digoda sama narkotika. Dan juga kenapa remaja yang dijadikan sasaran, karena remaja ini kalau mereka sebagai konsumen gitu ya. Kalau sebagai konsumen itu mereka tuh bisa jangka panjang gitu. Jadi misalnya mereka sudah diincar nih sama bandar ya, kalau misalnya mereka sudah pakai dari usia muda, itu kan bisa sampai tuanya itu bisa terus menerus beli ya. Kalau misalnya sudah terpengaruh. Nah seperti itulah, jadi kurang lebihnya kayak gitu ya, kenapa remaja dijadiin sasaran. Jadi Mbak, mungkin buat edukasi juga buat teman-teman kita gitu ya, sebagai saya sendiri gitu sebagai mahasiswa, dari BNN sendiri ada nggak sih Mbak mengetahui tentang modus-modus gitu para pengedar untuk menggoda para remaja ini Mbak, jadi supaya kita para remaja, para pemuda juga tahu bahwasanya ini ada modus atau scam gitu ya, dalam artian mengarahkan dan menggiring para pemuda untuk menggunakan narkoba gitu. Ada nggak sih Mbak modus-modus? Jadi sebenarnya kalau modus itu, kalau generasi muda itu banyak terpengaruh dari apa coba biasanya? Dari gadget mungkin. Dari lifestyle ya. Lifestyle ya, secara tidak langsung dari gadget juga yang jadi channelnya ya. Nah para bandar itu memanfaatkan channel-channel tersebut ya, misalnya dengan pakai influencer lah, atau misalnya pakai memanfaatkan industri hiburan ya, secara tidak langsung lewat musik, lewat film, lewat apapun itu,
dan dijadikan lifestyle tersebut sebagai hal yang normal gitu ya. Jadi secara tidak langsung anak-anak muda itu terhegemoni kalau pakai narkoba itu keren. Dan dari situ mereka akhirnya tertarik buat beli, tertarik buat coba seperti itu. Iya. Lalu Mbak, juga kita selain kita harus menghindari juga Mbak ya, kita juga harus protek ataupun kan kita saling melindungi nih, mungkin mulai dari ruang lingkup kelas atau angkatan kita di kuliah gitu ya. Nah, untuk mengetahuinya gitu Mbak, ada ciri-ciri nggak sih Mbak, bahwasanya itu mungkin dari perubahan sikap gitu ya, atau ada perubahan cara atau pola hidupnya dia gitu, ada nggak sih ciri-ciri yang sangat terlihat atau nampak gitu, pengguna narkoba yang paling baru gitu, maksudnya baru menggunakan. Yang baru pakai. Iya baru pakai. Kalau yang baru pakai memang sangat sulit ya. Sulit. Jadi kalau narkoba itu nggak bisa dilihat, oh si ini kurus, oh pasti pakai narkoba, atau si ini oh badannya banyak berat kusam, seperti itu kan iya. biasanya kan kayak gitu ya. Biasanya iya. Ciri-ciri pakai narkoba itu badan kusam, kurus, terus kelihatan ngantuk. Sebenarnya kalau baru pakai itu sangat sulit ya dilihat, karena yang pakai narkoba yang gemuk pun banyak, yang seger pun banyak gitu ya. Baru bisa terlihat itu kalau sudah tahap pemakaiannya sudah agak lama pakai lah ya, itu baru bisa terlihat. Terus kita bisa ngelihatnya itu dari perubahan perilaku biasanya. Perubahan perilaku, misalnya dia jadi terlihat kayak menarik diri ataupun apa, itu bisa dicurigai. Tapi memang tidak bisa dijudge gitu ya. Oh sini kayaknya pakai. Kita baru bisa tahu itu setelah benar-benar dites. Itu pasti udah ada kepastian ya. Gitu. Seperti itu. Karena kita juga tahu sebelum-sebelumnya, bahkan kita sebelum masuk kuliah juga kita ada yang namanya tes urin gitu ya Mbak. Betul. Itu salah satu perhitungan dan juga tes yang paling pasti gitu ya Mbak ya. Itu menentukan bahwasanya dia pengguna atau tidak gitu ya Mbak ya. Gini Mbak, tadi ciri-ciri pemakai emang sulit dilihat gitu. Lalu apa sih Mbak jenis narkoba atau narkotika yang sering diedarkan atau dimasuk-masukkan nih ke para pemuda yang sebagai indikator ya, dalam artian target gitu, sasaran sebagai pengedaran narkoba gitu. Apa sih jenis-jenis narkoba supaya teman-teman tahu? Biasanya kalau buat anak muda itu awalnya itu ya mungkin terdengar klasik, tapi pasti gerbang narkoba itu dari rokok. Dari rokok? Dari rokok dulu biasanya seperti itu. Setelah itu berlanjut, misalnya dia remaja ya, remaja itu sudah mulai mengenal teman-teman, biasanya udah mulai meningkat ke pil-pil koplo gitu, karena kan memang kalau remaja itu untuk beli narkotika harganya mungkin belum bisa gitu ya, karena mereka bisa mencari hal-hal yang murah gitu ya, ngoplos lah pakai rokok, atau mungkin ngelihat lem dia pakai, seperti itu. Biasanya memanfaatkan hal-hal yang legal gitu ya. Nah setelah itu baru kalau misalnya dia sudah coba pil koplo, biasanya langsung meningkat ke ganja, mulai mengenal ke jenis-jenis narkotikanya ya. Kalau tadi kan memang narkoba ya, bahan adiktif. Ini udah mulai masuk narkotika lewat ganja lah, atau lewat sabu, atau biasanya yang banyak beredar sekarang di anak muda itu sintetis ya. Jadi biasanya banyak lewat platform seperti Instagram kayak gitu ya, mulai dijual-jual ke anak muda karena harganya relatif murah. Gitu. Nah, terus juga pemuda nih Mbak, masih banyak juga pemuda yang atau remaja yang masih ada ikatan dan juga terikat ya dengan orang tua, itu hampir banyak gitu ya. Dalam artian emang remaja masih bisa dibilang di dalam tanggung jawab orang tua gitu ya. Lalu Mbak, dari BNN sendiri kan sudah ada langkah-langkah konkret dan juga strategi-strategi pencegahan gitu. Nah, BNN sendiri membutuhkan peran orang tua nggak sih Mbak? Gitu. Oh betul. Betul ya, betul ya. Nah, apa sih Mbak yang diharapkan gitu dari BNN untuk para orang tua ya, khususnya di seluruh Indonesia gitu, untuk dalam bisa ikut serta berkontribusi gitu dalam artian mencegah narkoba ini diselundupkan atau diedarkan ke para pemuda gitu. Ada nggak sih peran orang tua yang harus diharapkan? Kalau tadi strategi besar ya memang ya. Sekarang kita mengerucut ke beberapa program dari BNN. Di BNN itu ada salah satu program namanya Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. Jadi di situ memang dilibatkan peran orang tua ya, peran orang tua untuk menjadi sebagai pengawas ya, pengawas anaknya, atau misalnya agar orang tua itu bisa tahu gitu bagaimana sih perubahan anak ketika mulai
remaja gitu ya, dan agar para orang tua juga tahu bahwa misalnya ciri-ciri anak kalau misalnya udah pakai narkoba apa ya, Iya. itu dalam program itu disosialisasikan ya. Jadi memang peran yang sangat besar itu adalah dari orang tua. Oh, Mbak. Banyak sekali klien-klien ya dari kami itu yang menyalahgunakan narkoba, salah satunya pengaruh dari keluarga yang broken home misalnya, iya. seperti itu. Jadi memang peran keluarga itu sangat penting. Kenapa? Karena keluarga itu adalah benteng ya, benteng dari anak tersebut gitu. Kalau misalnya pengawasan dari rumahnya saja sudah tidak terawasi Iya. gitu ya, anak bebas pulang malam, anak bebas bergaul dengan siapapun, ya itu kan ya berarti anaknya kemungkinan anak itu bisa menyalahgunakan itu sangat tinggi. Makanya sangat penting sekali peran Iya. orang tua. Oke, Mbak. Lalu saya juga penasaran nih, Mbak. Karena saya masih belum memahami penuh ya mengenai tentang peraturan dan juga undang-undang dan juga sanksi-sanksi yang diberikan pada pengedar, pengguna dan lain-lain itu kan mungkin ada perbedaan gitu ya, Mbak. Nah, lalu ada nggak sih, Mbak? Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang sanksi ataupun hukuman ya menurut undang-undang kepada pemuda sebagai pengguna, Mbak? Pengguna. Ya, sebagai pengguna. Apakah itu bisa dikatakan korban ataukah gimana, Mbak? Ya sebenarnya kalau kita melihat penyalahguna, mereka itu adalah korban ya, betul. Korban kenapa? Karena mereka menjadi sasaran perdagangan ya dari bandar-bandar tersebut. Mereka itu sebenarnya orang sakit yang harusnya dipulihkan gitu ya. Iya. Makanya kalau BNN itu melihat penyalahguna itu sebagai korban dan harus direhabilitasi. Oke, Kita ada namanya program rehabilitasi, jadi khusus untuk merehabilitasi penyalahguna narkotika. Jadi kita tidak menghukum ya, maksudnya rehabilitasi itu dijadikan sebagai hukuman gitu, sebagai hukuman bagi para penyalahguna ini gitu. Nah, kalau misalnya mereka dimasukkan ke penjara itu tidak akan jadi solusi ya, karena sekarang penjara sendiri sebenarnya sudah penuh sekali dengan pemakai narkotika. Makanya pemerintah itu sejak beberapa tahun kemarin itu mengubah persepsi itu ya. Jadi penyalahguna itu harusnya direhabilitasi bukan di penjara. Nah, ngomong-ngomong rehabilitasi ya. Ya. Nah, Mbak, di rehabilitasi itu apakah bisa diceritakan, Mbak, bagaimana sih apa prosedurnya gitu? Dalam artian pengobatan kah bentuknya gitu atau terapi mental kah gitu? Bisa diceritakan? Jadi kalau kita rehabilitasi prosedurnya itu si klien itu datang ya, datang ke kantor kami, misalnya daftar untuk rehabilitasi. Oh, ya. Nanti di kantor kami ada klinik ya, nanti akan di asesmen di klinik, dilihat seberapa parahkah dia, karena penanganan kepada pecandu itu tergantung tingkat keparahannya. Misalnya dia baru coba pakai, itu rehabilitasinya tidak perlu rehabilitasi secara medis, jadi bisa langsung misalnya konseling di kantor atau ada penanganan-penanganan yang tidak harus ke balai rehab gitu ya. Jadi seperti itu. Kecuali kalau memang dia dalam tahapan yang sudah kecanduan berat, itu harus dirujuk ke balai rehab kami. Balai rehab kami ada di Lido, ada di Tanah Merah, ada di Kalianda. Ya, itu beberapa balai rehab yang biasanya dijadikan rujukan untuk pecandu yang tingkat penyalahgunanya parah. Biasanya di rehabnya itu kalau yang parah dia itu akan didetoks dulu, datang ke balai rehab, didetoks dulu, dikeluarkan zat-zat itunya. Nanti setelah rehab medis selesai, itu dia akan menjalani rehabilitasi sosial. Ya, jadi diberikan keterampilan, bagaimana cara dia agar misalnya nanti saat kembali ke lingkungannya itu dia bisa berproduktif kembali lah ya, bisa produktif kembali. Itu biasanya prosesnya lebih lama. Dan semua proses rehabilitasi itu gratis. Oh gitu, gratis. Aja, penasaran juga Mbak tadi soal tujuan dari rehabilitasi gitu dengan hasil akhirnya supaya ini para korban dan juga sebelumnya pengguna itu bisa produktif lagi gitu. Nah, ada nggak sih Mbak kasus-kasus gitu yang setelah rehab itu terjerat balik lagi itu ada? Nah, jadi sebenarnya memang ya kalau sudah pakai narkoba itu, kalau udah kecanduan itu mereka itu tidak bisa sembuh, Mas. Jadi kalaupun ditangani ya oleh
direhabilitasi itu biasanya hanya pulih saja. Boleh saja. Jadi narkoba itu bisa menimbulkan kekambuhan seperti mah gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya dia sudah parah banget ya, saat dia balik lagi ke lingkungannya di mana dia tempat biasa make, yaitu biasanya rasa keingin pakaian lagi tuh sangat besar gitu. Ya. Nah, banyak sekali yang setelah rehab itu balik lagi, tapi di kami itu bisa bisa melakukan rehabilitasi itu sampai 3 kali. Kalau misalnya 3 kali itu dia balik lagi, itu sudah tidak bisa direhabilitasi di BNN. Bisa seperti itu. Lalu Mbak, ngomongin tentang pengedaran dan juga masalah peraturan dan undang-undang ya Mbak ya. Kita juga, saya penasaran banget nih Mbak mengenai ada nggak sih BNN pusat atau Badan Narkotika Nasional ini berkolaborasi gitu dengan badan-badan dari internasional ya, dari luar negeri dalam hal pencegahan dan juga pengurangan pengguna narkoba. Ada nggak sih Mbak kolaborasinya? Iya, kalau pencegahan kita pasti bekerja sama dengan UNODC ya, dengan Badan Narkotika di luar juga kita banyak ya, bagian hukum dan kerjasama di BNN RI kita banyak. Kalau pencegahan biasanya kita banyak mengadopsi dari UNODC. Jadi program-program pun kadang-kadang diadopsi dari program UNODC tersebut. Jadi banyak sekali memang kita kerjasama dengan luar. Karena kita juga kan sebagai negara itu ya tadi ya seperti penguatan negara perbatasan itu kan membutuhkan kerjasama antara satu negara dengan negara lainnya. Jadi tidak bisa terputus hanya kita saja gitu. Oke. Ibu, apa saran untuk anak muda nih agar saling melindungi dari jeratan narkotika gitu, dan apa saran untuk anak muda nih supaya menjauhi narkoba? Apa sih motivasi? Ada nggak sih gitu ya dari BNN gitu hal yang bisa memotivasi para pemuda supaya tidak terjerat gitu dalam narkotika dan sebagai pengguna atau pemakai narkoba gitu? Ada nggak sih? Sebenarnya kalau buat anak muda itu yang paling penting itu adalah pendidikannya dulu. Mereka sadar terkait bahaya penyalahgunaan narkotika. Karena kalau dulu itu sosialisasi waktu saya ya Mas ya, waktu saya itu sosialisasi narkoba itu masih jarang. Ya masih jarang. Jadi banyak pelajar-pelajar tuh yang nggak ngerti narkoba itu apa, bahayanya apa. Sekarang kan sudah banyak sekali sosialisasi yang dilakukan dan artikel-artikel juga sudah bisa gampang kita peroleh ya. Dari gadget, dari manapun gitu ya informasi itu. Nah itu bisa dimanfaatkan oleh anak muda agar tahu bahayanya tuh apa. Jadi saat mereka misalnya ditawari, mereka tuh tahu ini tuh apa. Jangan langsung menerima seperti itu saja. Jadi harus kritis, harus tahu dulu, paham dulu terkait bahaya narkotika. Kalau sudah paham, mungkin akan timbul kepedulian ya. Jadi kalau dengan adanya kepedulian itu mereka bisa mengawasi lingkungannya. Misalnya kalau di mahasiswa itu ya seperti ini ya, ada duta-duta anti narkoba ya seperti itu kan, bisa ikut mensosialisasikan, bisa ikut meraih kelompok-kelompok yang mungkin BNN belum bisa itu ya, bisa datang, bisa mensosialisasikannya seperti itu. Dan juga bisa lewat proteksi diri ya, karena yang penting itu proteksi diri, membangun ketahanan dirinya sendiri terkait narkotika dengan belajar asertif, belajar meregulasi diri gitu ya, agar tidak terpengaruh banyak dengan narkotika. Gitu. Dan juga memanfaatkan aktivitas-aktivitas positif seperti olahraga mungkin Mbak. Betul. Kebetulan saya juga mahasiswa dari ilmu keolahragaan. Oh iya. Sekarang itu kan olahraga itu jadi lifestyle ya. Nah itu juga bisa dikampanyekan oleh generasi muda bahwa ternyata hidup sehat itu enak loh ya, betul. Keren loh, nggak usah pakai narkoba. Betul. Mungkin Mbak ada nggak sih? Tadi kan mungkin dari hal yang utama gitu ya dalam untuk memproteksikan diri gitu dari narkoba, bisa juga dari pendidikan ya kan. Nah kan kita juga sebagai pemuda udah sangat melek gitu ya dengan Instagram mungkin ya, dari medsos. Nah dari BNN sendiri aktif nggak sih Mbak dalam artian di Instagram itu sering ada nggak postingan-postingan untuk mengedukasi gitu dan juga mensosialisasikan gitu tentang bahayanya narkoba dan juga
hal-hal apa aja sih yang harus dihindari. Nah, mungkin kalau misalkan ada bisa juga dipromosikan ke teman-teman Sobat Jawara itu Instagramnya apa gitu, biar nanti teman-teman juga bisa melihat gitu dan juga bisa follow kan. Iya, Jadi betul. kita bisa terhindar dari jeratan narkoba gitu. Ya, yang aktif itu mungkin yang banyak diakses anak muda itu yang Instagram ya. Kita Instagram. punya Instagram @info_prof_banten. Nanti bisa di follow di situ. Biasanya kita banyak edukasi terkait narkoba, banyak informasi terkait program BNN itu yang sedang berjalan apa gitu ya. Jadi anak-anak muda juga bisa terinformasikan atau mungkin yang tertarik bisa lewat channel-channel tersebut ya. Oke. Selain Instagram kita ada YouTube, ada websitenya, ada Twitter juga dan Facebook. Oke, terima kasih. Mungkin nanti teman-teman Jawara bisa Follow ya. Iya, Nanti supaya alamatnya ada di iya. Jadi mungkin terakhir Mbak, ada nggak sih pesan terakhir, speech terakhir dari Mbak mewakili BNN gitu deh, untuk para pemuda dan generasi penerus bangsa gitu ya, supaya terhindar dan juga jauh dari narkoba. Mungkin. Ya itu tadi ya, pahami dulu bahayanya. Kalau sudah paham bahayanya, kalian akan peduli ya, saling peduli dengan sekitar, bangun ketahanan diri agar tidak terjerat narkotika. Baik, itu pemuda jauhi narkoba. Jauhi. Siap. Oke, terima kasih banyak Mbak sudah menyempatkan waktu hadir ya di podcast di Humasin Untirta, dan juga ini salah satu kehormatan bagi saya dan juga Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk berdiskusi dan juga mengkampanyekan gitu Bu, untuk pemuda dan juga generasi penerus bangsa supaya berani mengatakan tidak untuk narkoba. Mungkin terima kasih sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untirta Jawara.